Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Anggreni Lestari dengan NIM 430142110. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alkena dan alkena. Alkena sendiri merupakan suatu hidrokarbon yang mengandung dua ikatan rangkap. Sedangkan alkena itu rangkap 3 ya. Oke, next. Ikatan dalam alkena dan alkuna, kesamaan alkuna. Di sini terdapat suatu atom yang terletak pada satu bidang. Terletak pada satu bidang itu dikarenakan hanya atom yang terikat pada ikatan rangkap sajalah yang terletak pada bidang itu. Dapat kita lihat pada gambar di sini terdapat ikatan rangkap antara karbon dengan karbon, di mana hidrogen, karbon ini kan terikat langsung dengan ikatan rangkap sehingga itu dinamakan terletak pada satu bidang. Akibat polarisasi ikatan karbon alkunil hidrogen yaitu RC, rangkap 3 dengan CH dapat melepaskan ion hidrogen kepada basa kuat. Nah, basa kuat di sini adalah NH2 dan di sini pada propuna itu melepaskan ion hidrogen sehingga menghasilkan suatu ion asetilida. Lalu ada CH3C yang berikatan 3 dengan CH ditambah CH3 MgI, di mana hidrogen dari di sini itu lepas dan menangkap MgI sehingga akan menghasilkan CH3C berikatan 3 dengan CMgI ditambah dengan CH4. Oke, kita masuk tata nama alkena dan alkuna. Alkena itu kan rangkap 2 ya, di mana alkena rantai lurus mengubah akhiran ana menjadi ena. Penomeran dimulai dari yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Jadi di penomeran itu bisa dari yang kanan ataupun dari yang kiri ya. Kalau dari struktur yang ini karena ikatan rangkap ini berada pada nomor 1 dan nomor 1 di kiri dan 1 di kanan. Jadi dalam struktur di sini akan dinamai dengan 2 metil 1,3 butadiena. Nama 2 ini karena nomor 2 ini berasal dari cabangnya dan 2 metil karena hanya 1 ya. 2 metil 1,3 berasal dari ikatan rangkapnya yaitu nomor 1 dan nomor 3 butadiena. Oke. Setelah ini kita akan mendiskusikan alkuna. Tata nama dalam alkuna, akhiran ana ini diganti dengan una. Penomeran nomor posisi digunakan untuk menandai ikatan ganda 3. Ikatan ganda 3 ini merupakan ikatan rangkap 3. Ada suatu struktur ini dinamakan dengan 2 pentuna karena 2 ini berasal dari ikatan ganda 3 yang terdapat pada nomor 2 seperti itu. Lalu sifat fisis alkena. Sifat fisis alkena identik dengan alkana induknya. Titik di deret homolog alkena naik kira-kira 30 derajat tiap gugus CH2. Kenaikan ini sama dengan yang diamati pada deret homolog alkana. Seperti dengan alkana, percabangan dalam alkena menurunkan sedikit titik didih itu. Alkena sedikit lebih mudah larut dalam air daripada alkana pada umumnya. Pembuatan alkena dan alkuna. Alkena dapat dibuat dengan reaksi eliminasi alkohol dalam asam kuat atau alkil halida, yaitu F, Cl, Br, dan I dalam basa, di mana pembuatan alkena dan alkuna ini ada primer, sekunder, dan tersier. Alkohol primer ini bereaksi dengan eliminasi secara lambat, di mana dalam H2SO4 pekat dan panas, alkena yang terbentuk dapat mengalami isomerisasi dan reaksi-reaksi lain. Oleh karena itu, biasanya alkohol primer tak berguna dalam pembuatan alkena.
alkil halida primer dapat mengalami suatu reaksi eliminasi dengan lambat lewat jalur E2. Sedangkan jika sekunder, yaitu alkohol sekunder, ini bisa mengalami suatu eliminasi lewat jalan E1. Dan jika bereaksi dengan asam kuat akan terjadi penata ulangan karbokation. Alkil halida sekunder dapat mengalami suatu reaksi dengan jalur E2 dan akan menghasilkan produk yang lebih melimpah, yaitu transalkena. Jika tersier, eliminasi dengan cepat lewat E1 yang diolah dengan asam kuat. Pembuatan alkena dan alkuna menggunakan alkil halida primer melalui jalur E2 dan SN2. E2 itu merupakan eliminasi 2 dan SN2 merupakan substitusi 2. Di mana pada alkil halida primer ini contohnya adalah satu bromopentana yang direaksikan dengan K+ tersier butoksida. BR di sini itu merupakan suatu gugus pergi yang baik dan yang karena ini merupakan suatu reaksi eliminasi, maka ikatan tunggal akan menjadi ikatan rangkap 2 yang akan menghasilkan satu pentena. Dan dalam reaksi alkil halida ini juga terdapat reaksi substitusi, sehingga pada reaksi satu bromopentana ini disubstitusikan dengan tersier butoksida yang akan menghasilkan tersier butil pentil ether. Lalu ada alkil halida sekunder menggunakan suatu jalan reaksi yaitu eliminasi 1. 2 bromopentana ini direaksikan dengan Na+ tersier butoksida dan akan menghasilkan trans 2 pentena. Di mana bromin ini menjadi suatu gugus pergi di mana depan dari ikatan bromin ini akan menjadi ikatan rangkap 2. Hasil dari alkil halida sekunder ini memang jika alkil halida sekunder direaksikan, maka produk yang melimpah adalah transalkena yang lebih tersubstitusi. Maka dari itu trans 2 pentena ini menghasilkan 51% dan hasil lainnya ada cis 2 pentena dan ada 1 pentena. Lalu pembuatan alkena dan alkuna. Alkuna dapat disiapkan dengan reaksi eliminasi nih, namun diperlukan kondisi yang lebih kuat untuk mengenyah anion halida yang kedua. Contoh ini terdapat suatu reaksi ya, di mana RC berikatan dengan Br, berikatan dengan H, berikatan dengan C yang berikatan dengan Br, berikatan dengan HR, di mana pada reaksi yang pertama itu dapat menggunakan OH- atau OR- dalam CH3CH2OH, sehingga BR yang awal akan melepas dan ini kan termasuk reaksi eliminasi ya, sehingga terbentuklah suatu ikatan rangkap 2 dan pada reaksi yang kedua ini BR yang di akhir belum keluar gitu. Lalu kalau pada tahap yang kedua itu ada NH2 bisa menggunakan KOH leleh atau KOH sangat pekat ditambah dengan kalori yang akan menghasilkan RC rangkap 3 dengan CR. Hidrogen pada tahap kedua serta BR pada tahap yang kedua ini akan lepas. Oke. Adisi hidrogen halida ini terjadi ketika alkena dan alkuna bereaksi dengan hidrogen halida. Hidrogen halida ini adalah HX ya, di mana etilena ini jika direaksikan dengan HX akan menghasilkan suatu etil halida. Dapat kita mengulang lagi ya bahwa adisi itu pemutusan ikatan rangkap 3 menjadi ikatan rangkap 2 dan ikatan rangkap 2 bisa menjadi ikatan rangkap 1, di mana etilena ini memutuskan ikatan rangkap dari ikatan rangkap 2 menjadi ikatan tunggal. Oke, pada asetilena juga ini direaksikan dengan HX. HX ini memutuskanlah ikatan rangkap 3 menjadi ikatan rangkap 2.
menjadi suatu fenil halida. Lalu direaksikan lagi dengan HX yang akan menghasilkan suatu 1,1 dihaloetana. Oke, next. Ada proses reaksi adisi halida. Proses reaksi adisi halida ini terbagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap yang pertama berlangsung dengan lambat dan ada tahap yang kedua berlangsung dengan cepat. Di mana pada tahap pertama itu terbentuk suatu karbokation. Karbokation di sini contohnya ya ada 2 butena. 2 butena ini direaksikan dengan HCl. HCl ini kan termasuk yang tadi ya HX, X-nya berupa Cl gitu. Lalu hidrogen di sini akan masuk ke CH3 yang belakang, dan yang CH yang depan ini akan memiliki muatan positif dan di akhirnya ada Cl-. Lalu pada tahap yang kedua berlangsung dengan cepat di mana Cl menyerang CH yang bermuatan positif. Reaksi yang kedua ini dinamakan dengan reaksi adisi elektrofilik. Aturan Markov-Nikov. Aturan Markov-Nikov ini sering ya kita dengar bahwa ada yang kaya semakin kaya, di mana penyebab dari aturan Markov-Nikov ini jika sebuah alkena yang tak simetris akan terdapat 2 kemungkinan produk yang berbeda. Sejarah singkatnya ini ditemukan oleh Vladimir Markov-Nikov pada tahun 1869. Di mana bunyi pada aturan Markov-Nikov sendiri ini adalah dalam adisi HX terdapat alkena tak simetri, maka H+ dari HX menuju ke karbon yang berikatan rangkap yang telah seperti itu. Oke. Penalaran aturan Markov-Nikov ada 4 syarat ya teman-teman. Yang pertama terjadi pada alkena asimetri, yang kedua terbentuk karbokation, yang ketiga memerhatikan kestabilan karbokation yang ada, yang keempat dilakukan melalui karbokation yang stabil. Di mana kestabilan karbokation tadi kan sudah dijelaskan ya, di mana kestabilan ini kan direaksikan dengan keadaan transisi akan menyerang CH3CH yang awal, sehingga pada keadaan transisi H+ tadi akan berubah, parsialnya akan parsial positif dan CH2 akan parsial positif juga, dan ikatan rangkap 2 akan menjadi ikatan rangkap 1 atau ikatan tunggal, di mana hasil ini kurang stabil. Jadi kestabilan ini akan lebih stabil jika H+ itu menyerang CH2. Karena apa? Karena pada aturan Markov-Nikov tadi, di mana H+ akan menyerang karbon yang berikatan dengan hidrogen yang lebih banyak. Di sini kan kalau yang awal hidrogennya hanya 1. Lah kalau yang akhir ini kan hidrogennya ada 2 ya, sehingga lebih stabil. Lalu contoh lain dari kestabilan karbokation adalah seperti ini. Jika propena ini direaksikan dengan HCl, maka hidrogennya akan masuk ke CH2 dan Cl-nya akan menyerang yang CH, dan ikatan rangkap 2 ini pun putus menjadi ikatan tunggal. Oke, next. Berikutnya yaitu adisi anti Markov-Nikov dari HBr. Pada reaksi ini ada proses inisiasi nih, yaitu ROOR direaksikan menggunakan kalor akan menghasilkan 2 RO, dan yang B itu RO ditambah dengan HBr akan menghasilkan ROH ditambah BR. Pada adisi anti Markov-Nikov dari HBr, yaitu ada pada proses propagasi di mana Br ditambah dengan CH2 berikatan rangkap dengan CH3, di mana ikatan rangkap ini pun akan putus. Br yang akan berikatan dengan CH2 dan ikatan rangkap putus berikatan dengan CH3 seperti gambar pada PPT, oke. Pada yang B yaitu BrCH2 berikatan dengan CH3, di mana direaksikan dengan HBr yang akan menghasilkan Br CH2 berikatan dengan CH2 CH3 ke adisi H2SO4 dan H2O kepada asam sulfat menjalani adisi kepada suatu alkena tepat seperti hidrogen halida. Produknya ialah suatu alkil hidrogen sulfat yang dapat digunakan untuk mensintesis suatu alkohol atau eter.
Di sini terdapat dua tahap ya. Ada yang pertama ada protonasi alkena yaitu pembentukan karbokation yang lebih stabil dan yang kedua adalah adisi nukleofilik kepada karbokation. Oke. Pada yang tahap yang pertama ini ada R2C yang berikatan 2 dengan CHR ditambah dengan H+, di mana H+ ini akan memutuskan ikatan rangkap 2 menjadi ikatan tunggal dan H+ ini akan menyerang yang CHR karena apa? Sesuai dengan aturan Markov-Nikov tadi. Lalu ada yang tahap yang kedua yaitu dari hasil dari tahap yang pertama direaksikan dengan H2O dan H2O ini kalau sudah bereaksi maka H+-nya akan hilang atau akan pergi gitu sehingga akan menghasilkan suatu alkohol. Hidrasi dengan menggunakan suatu merkuri ACH2CCH3 2 kali dan air mengandisi alkena dalam suatu reaksi yang disebut dengan osimerkurasi. Produk osimerkurasi biasanya direduksi dengan NaBH4 yang disebut dengan demerkurasi. Produk reaksi oksimerkurasi dan demerkurasi ini akan menghasilkan suatu alkohol dengan rendemen yang lebih baik daripada adisi air dengan H2SO4. Pada satu pentena ini merupakan suatu reaksi oksimerkurasi yang direaksikan dengan merkurium aseta di mana ikatan rangkap 2 ini akan menjadi ikatan tunggal karena reaksi adisi ini. Sehingga ikatan ini akan pecah menjadi ikatan tunggal yang karbon yang di akhir ini akan mengikat merkurium asetat dan di depannya akan mengikat OH dari H2O. Lalu ada demerkurasi, CH2CH2, CH yang berikatan dengan OH berikatan dengan CH2, berikatan dengan HgO2 CCH3, bereaksi dengan NaBH4, di mana pada reaksi ini akan menghasilkan 2 pentanol. Di sana ini bereaksi dengan cepat dan kuantitatif dengan alkena. Bentuk dari organoborana sendiri itu adalah R3B. Dalam tiap satu gugus alkil ditambahkan pada borana sampai ketiga atom hidrogen digantikan oleh gugus alkil. Misalnya nih, pada reaksi CH2 berikatan 2 dengan CH2 yang ditambah dengan BH3, di mana akan memutuskan ikatan rangkap 2 ini dan hidrogen yang di bawah akan menyerang CH2 yang akan menghasilkan CH3, CH2, BH2 sehingga yang menyerang itu satu-satu dulu gitu sampai B ini tidak lagi mengikat hidrogen. Lalu pada tahap yang kedua ditambah dengan reaksi awal dari tahap yang pertama ini akan menghasilkan suatu putus.